selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tema baru teman-teman ya, seperti biasa ya. Setiap harinya Biduri Bulan Tarot ada tema baru ya, dan tema pada hari ini adalah tentang apa aja peristiwa yang akan kamu alami tentunya untuk ke-12 zodiak ya di akhir bulan November 2025. Oke, seperti biasa kita akan mulai dari zodiak yang pertama dulu sini teman-teman ya, yaitu zodiak Aries. Oke, buat para Aries, coba kita mulai ya. Tarik energinya para Aries di sini. Kira-kira Aries punya peristiwa apa aja sih gitu ya, menjelang ke akhir ya, menjelang ke akhir bulan November 2025. Masih November teman-teman ya, masih November. Oke, kalau gitu langsung aja. Aries, oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki ya. Jadi jangan galau sendiri. Langsung aja di kartu yang pertama buat Aries. Aku melihat di akhir ya, adanya peristiwa, pokoknya beberapa dari Aries sepertinya akan mengalami peristiwa yang terkait dengan kebijaksanaan diri. Entah kenapa Aries ini jauh lebih bijaksana, terus mungkin juga jauh lebih bersikap dewasa. Tapi udah kelihatan di kartu ketiga bahwa mau sedewasa apapun kamu, mau sebijaksana apapun seorang Aries, emosinya tetap ada ya. Ya gimana nggak ada kak ya, namanya aja fire signs ya. Kalau nggak ada api itu nggak hidup ya, para fire signs di sini, baik itu Aries, Leo, Sagi, api itu selalu ada ya. Itu yang ngebuat emosi kamu tuh bisa menyala-nyala teman-teman. Oke, entah itu menyalanya hanya sekedar di dalam hatimu, atau mungkin kamu sampaikan ke orang lain. Itulah yang menjadi semburan yang luar biasa gitu ya dari kata-kata seorang fire signs ya, termasuk Aries di sini. Oke, tapi nanti kita lihat ya, ini why gitu, kenapa seorang Aries ini kok harus tiba-tiba ada peristiwa tentang Aries yang mencoba untuk bersikap bijaksana kak gitu. Ada case-nya apa nih gitu ya, nanti kita lihat di kartu klarifikasinya. Lanjut yang kedua, beberapa dari Aries sepertinya juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan terbukanya komunikasi antara Aries dan seseorang. Bisa orang lama, bisa orang baru. Apakah orang ini penting kak? Bisa penting tentunya ya. Kalau yang biasa-biasa aja aku rasa kayaknya nggak bakalan ini deh gitu ya. Pokoknya komunikasinya harusnya sih dengan orang yang penting ya, bukan orang yang nggak kamu pentingkan. Karena Aries biasanya ya akan males duluan ya, kalau udah yang kayak ngapain aku komunikasi sama dia, nggak penting banget. Nah udah males tuh, aku rasa sih nggak akan terbaca hal-hal kayak gitu ya, karena dari Ariesnya sendiri udah nggak masuk radar Aries tuh, orang-orang yang nggak penting itu nggak mungkin terbuka komunikasinya. Lanjut yang ketiga di sini, beberapa dari kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan emosi. Nah ini aku katakan tadi ya, aduh sorry aku batuk. Ini tentang emosi Aries. Jadi mau sebijaksana apapun Aries ini, mau sedewasa apapun, apinya tetap ada teman-teman ya. Jadi jangan salah ya, Aries ini apinya tetap ada. Oke, janganlah meletakkan gas di dekat Aries, sup gitu ya, udah terbakar tuh saking berapi-api ya. Dan aku melihat ini memang soal emosi itu lagi tinggi juga ya, nggak bisa teredam dengan kebijaksanaan diri yang ada itu karena aduh sorry serak ya, karena basicnya ya memang api ya, fire signs ya. Lalu yang keempat di sini, Aries juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan cinta. Cuma ada apa dengan cintanya nanti kita lihat di kartu klarifikasinya lagi teman-teman ya. Ini cinta yang gimana kak? Cinta yang membahagiakan atau bahkan menyengsarakan? Nah nanti kita lihat ya. Oke, tapi sebelum klarifikasi kayak biasa, aku mau sebutkan dulu untuk angka keberuntungannya Aries ya di akhir November.
Itu ada di angka 22, 2, 4, dan 30 teman-teman. Ih, hijau-hijau ya, seger banget nih ngeliat Aries ya. Di akhir bulan November ini. Coba langsung aja kita klarifikasi buat Aries ya. Ada yang seger-seger Aries. Oh, ini ternyata. Oke. Yang pertama, terkait dengan kedewasaan diri dan kebijaksanaan diri seorang Aries. Ternyata apa yang membuat seorang Aries jadi lebih bijaksana itu memang faktor ini ya, mulut orang lain ya teman-teman ya. Kalau aku melihatnya seperti itu. Mulut orang lain, gibahan orang lain, gunjingan orang lain, sindiran orang lain terhadap dirimu. Ya. Ini yang akan membuat kamu itu jauh jadi lebih bijaksana dan jauh lebih bersikap dewasa nantinya di akhir November. Kenapa seperti itu, Kak? Ya, karena bisa jadi juga ada hal-hal yang mendorong kamu gitu. Dari omongan-omongan orang-orang julid di sini. Yang ngata-ngatain kamu yang gimana lah gitu, berlebihan gitu ya. Pada akhirnya memunculkan sisi kedewasaan dirimu bahwa ketika aku diomongin kayak gini, apakah memang seperti itu, dan kayaknya aku harus ini deh gitu. Maksudnya oke, omongan mereka menyakitkan gitu, tapi itu juga jadi pelajaran buat aku untuk aku ke depannya mungkin juga yang harus lebih introspeksi diri lagi, dan juga mungkin gak usah terlalu memperdulikan omongan mereka untuk hal-hal yang memang tidak benar ya. Tapi kalau untuk hal-hal yang beberapa oke lah, aku memang kayak gitu orangnya ya, aku introspeksi diri gitu. Makanya timbul kedewasaan diri, kebijaksanaan diri mungkin dalam rangka untuk mengubah di sini ya. Hal-hal yang mungkin memang sebagian ada yang jelek, namanya manusia kan gak ada yang sempurna teman-teman ya. Ada baiknya, ada jeleknya, dan kamu berusaha untuk ya udah, kalau memang ada omongan yang jeleknya dan aku merasa diriku ini memang gak sesempurna itu, aku perbaiki yang jelek itu. Tapi selebihnya mohon maaf ya, emosi Aries tetap ada buat ini orang-orang julid. Oke. Jadi nggak semudah itu buat Aries memaafkan juga ya. Lanjut yang kedua tentang komunikasi ya. Adanya peristiwa tentang komunikasi Aries yang akan terbuka ya dengan seseorang. Oke. Orang yang gimana, Kak? Ini orang yang kamu sayangi. Orang yang kamu pokoknya kamu ini stabil banget perasaan kamu dengan seseorang di sini. Seseorang yang kamu menyenangkan kamu, seseorang yang akan selama ini kamu cukup puas dengan orang itu ya, terhadap kebaikannya di sini, perhatiannya, dan komunikasi yang akan terbuka di sini terhadap seseorang yang memang kamu bangga dengan orang ini dan kamu merasa beruntung kenal dengan orang ini selama ini. Siapa, Kak? Nanti dilihat dari zodiak aku kasih tahu ya. Yang jelas ini orang yang kamu senang banget ya, komunikasi akan terbuka dengan seseorang yang kamu senang banget dan kamu sayang sama dia. Oke. Lanjut yang ketiga, di sini ada peristiwa juga yang berkaitan dengan emosi. Nah ini ya, kenapa emosi Aries ini, Kak? Emosinya memang lagi tinggi, lagi menyala-nyala teman-teman ya. Apalagi untuk hal-hal yang berkaitan dengan masa depan, kesuksesan, kesuksesan, kesempatan-kesempatan buat ke depan, perkembangan ya, untuk ke depan kehidupan seorang Aries. Ini bikin Aries jadi gampang emosi. Loh, kenapa, Kak? Kok bahas masa depan jadi emosi Aries ini ya? Bisa jadi ada beberapa orang yang menyinggung tentang masa depannya Aries. Padahal menurut Aries sendiri ya, masa depan aku yang atur lah. Kenapa kalian yang ngatur-ngatur gitu? Dan ini yang menyebabkan emosi Aries tinggi gitu. Bisa jadi ada orang-orang yang terlalu ikut campur terhadap masa depannya Aries, terhadap apa yang Aries inginkan, sedangkan mungkin Aries tahu jalannya sendiri gitu. Dia mau apa, dia mau bagaimana. Beberapa Aries, nggak semua Aries juga. Ini yang menyebabkan Aries ini sering emosi kalau disinggung tentang masa depan. Karena bagi Aries mungkin ya, masa depan milikku, ngapain kalian sewot gitu. Jadi kayaknya kalian nggak perlu ikut campur deh sama masa depanku. Jadi cepet naik ya emosinya ya gitu kalau bahas masa depan. Jadi bahas yang sekarang-sekarang aja lah biar aman, cross watcher ya kalau lagi sama Aries. Oke, lanjut yang keempat tentang cinta. Ada peristiwanya di sini tentang cinta. Beberapa dari Aries ada yang sedikit meragu seperti itu.
dengan cintanya terhadap seseorang atau terhadap orang yang dicintai, atau bahkan sebaliknya. Atau di sini juga bisa jadi yang berkaitan dengan cinta orang yang dicintai. Aries takut seseorang berubah di sini, ya. Beberapa dari Aries seperti akan mengalami peristiwa yang dimana adanya rasa takut seseorang yang dicintai ini akan berubah. Mungkin yang awalnya sayang jadi nggak sayang, yang awalnya cinta jadi nggak cinta. Kamu takut karena dengan berubahnya seseorang yang dicintai bisa jadi ini akan banyak istilahnya kayak ngedelay rencana-rencana kamu lah gitu. Ada sedikit keraguan terhadap orang yang dicintai, dan ini akan ngebuat kamu jadi stuck gitu dalam situasi dan kondisinya kamu. Stagnannya gimana, Kak? Ya stagnannya terutama sih dari hati dan pikiran kamu hanya tertuju pada satu keraguan tadi. Kalau memang ada keraguan, ya silakan dicari tahu gitu teman-teman ya. Tapi kalau memang ternyata kayaknya hanya perasaan aku doang ya. Nah makanya nih teman-teman, aku sekalian promo juga kali ya. Ini aku bakalan ada channel baru ya, Biduri Bulan Deep Talk. Di sana kita akan bahas tentang tema-tema tertentu, topik-topik tertentu yang tentunya ada kaitannya dengan ke-12 zodiak ya. Next aku kasih bocoran untuk tema pertama ya. Aku akan bahas overthinking teman-teman, dan overthinkingnya itu nanti kita akan bahas per zodiaknya. Contoh Aries itu overthinkingnya kenapa sih gitu ya. Terus afirmasinya apa yang harus dilakukan kalau Aries ini lagi overthinking gitu. Jadi mungkin enak kali ya untuk didengarkan sebelum tidur. Tujuan aku kayak gitu biar kalian merasa didengarkan dan kalian ngerasa punya temen gitu loh. Oh iya ya, ini loh gitu. Aku bisa dengerin ini. Bikin tenang juga ya, semoga bikin tenang ya, semoga bikin tenang kalian. Nanti ya aku bakalan taruh linknya di deskripsi ya, Biduri Bulan Deep Talk ya. Agak belibet ya ngomongnya aku ya, sorry masih baru teman-teman, tapi kalau yang di sana aku nggak banyak belibetnya ya. Nanti aku taruh linknya di bawah ya. Oke, jangan lupa mampir teman-teman ya, subscribe juga, baru sih, masih baru ya. Nah ini ada kaitannya dengan Aries. Kenapa aku bahas channel baru di konten baru aku itu karena ini terkait dengan overthinkingnya Aries. Karena di sana di tema pertama aku bahas tentang overthinking Aries ya. Overthinking Aries di sini terkadang bikin dia jadi meragu teman-teman. Ya jadi daripada kamu ragu-ragu menimbulkan overthinking, lebih baik dicari tahu apa yang membuat kamu ragu terhadap orang yang kamu cintai. Gitu, oke? Dan di sini kalau untuk zodiaknya Kak bisa terkoneksi dengan Aries untuk ini semua ya, menjelang akhir November itu ada Gemini, Libra, Aquarius. Untuk orang yang akan terkomunikasi dengan kamu di sini tadi ada Cancer, Pisces, Scorpio zodiaknya, orang yang kamu sayangi. Terus kamu bisa terkoneksi juga dengan sesama Aries, Leo, dan Sagittarius. Itu aja. Angka keberuntungan aku ulangi sekali lagi ada di 22, angka 2, 4, dan 30. Itu aja, oke? Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate ya. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye Aries.